Suara tetesan air dari keran yang rusak memecah keheningan malam. Mataku terpaku pada lukisan di dinding. Wanita di dalamnya dengan wajah pucat dan mata kosong, seolah menatapku. Perlahan, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang mengerikan. Lalu, aku melihatnya. Matanya bergerak, mengikutiku. Jantungku berdegup kencang dan bisikan lirih mulai terdengar. Keluar. Pintu gerbang besi yang berkarat mengeluarkan bunyi derit panjang, seolah-olah mengeluh saat aku mendorongnya. Di hadapanku berdiri rumah tua bergaya kolonial, warisan dari kakek buyut yang baru saja meninggal dunia. Namaku Adrian, seorang seniman muda yang mendambakan ketenangan untuk berkarya. Aku memutuskan untuk pindah ke rumah ini, jauh dari hiruk-pikuk kota, demi mencari inspirasi baru. Rumah ini terletak di pinggir sebuah desa kecil bernama Desa Gemilang, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang menjulang tinggi, menciptakan suasana yang remang dan sunyi. Saat aku memasuki rumah, debu tebal menyambutku. Bau apek dan lembab mengisi rongga hidungku. Ruangan utama begitu luas, dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar yang ditutupi tirai tua. Namun, pandanganku langsung tertuju pada satu benda yang terpajang di ruang tamu. Sebuah lukisan berukuran besar. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita muda dengan gaun putih yang lusuh, berdiri di tengah taman bunga yang layu. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya tipis, hampir tak terlihat, namun terasa sangat mengganggu. Ada aura kesedihan yang mendalam terpancar dari matanya. Kakek buyutku adalah seorang kolektor barang antik, dan lukisan ini adalah salah satu koleksi pribadinya yang paling dijaga. Aku ingat, ayahku pernah menceritakan betapa anehnya lukisan ini. Konon, kakek buyutku mendapatkannya dari seorang pelukis misterius yang tiba-tiba menghilang setelah lukisan itu selesai. Nama wanita di lukisan itu adalah Elara. Malam pertama di rumah ini, aku tak bisa tidur nyenyak. Hawa dingin yang menusuk tulang membuatku menggigil. Meskipun aku sudah menyalakan pemanas, aku terus merasa ada yang mengawasiku. Akhirnya, aku memutuskan untuk keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Di sana, kegelapan pekat menyelimuti ruangan, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar menembus jendela. Lukisan itu masih di tempatnya, namun aku merasa ada yang berbeda. Ketika aku mendekat, aku bersumpah melihat mata wanita di lukisan itu bergerak. Awalnya, aku pikir itu hanya ilusi optik akibat kelelahan. Aku menggosok mataku, lalu melihat lagi. Kali ini, aku melihatnya dengan sangat jelas. Kedua bola mata Elara bergerak perlahan, seolah-olah dia sedang memandang sekeliling ruangan. Wajahnya yang semula pucat dan sedih, kini tampak lebih hidup. Namun dengan ekspresi yang jauh lebih mengerikan, bibirnya sedikit terbuka, menampakkan senyum yang lebih lebar dan menyeramkan. Jantungku berdebar kencang. Aku segera menyalakan lampu, dan dalam sekejap, lukisan itu kembali seperti semula. Wanita itu kembali dengan wajah pucat dan mata kosongnya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku. Namun, rasa takut yang merayap di punggungku begitu nyata. Aku kembali ke kamar, berusaha untuk tidur, tetapi bayangan mata yang bergerak itu terus menghantuiku. Keesokan harinya, aku mencoba melupakan kejadian semalam. Aku mulai membersihkan rumah, menata barang-barangku, dan mengatur studio seniku di loteng. Aku memasang kanvas kosong di sana, berharap bisa segera mulai melukis. Namun, setiap kali aku melewati ruang tamu, lukisan Elara seolah-olah memanggilku. Matanya yang kosong itu seperti menyimpan ribuan rahasia.
Malam kedua, kejadian yang lebih aneh terjadi. Saat aku sedang melukis sketsa di atas kertas di studio loteng, aku mendengar suara bisikan dari lantai bawah. Suaranya lembut, seperti gumaman seorang wanita, namun terdengar sangat menyeramkan. Awalnya, aku mengabaikannya, berpikir itu hanya suara angin. Namun, bisikan itu semakin jelas, menyebut-nyebut namaku. Adrian. Aku menegang. Aku meletakkan pensilku dan berdiri. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa tidak ada orang lain di rumah ini. Aku adalah satu-satunya penghuni. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, aku perlahan menuruni tangga menuju lantai bawah. Ruang tamu gelap, hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan di luar. Lukisan itu, sekali lagi, aku melihat sesuatu yang mustahil. Lukisan Elara tidak lagi menampilkan wajah yang pucat dan sedih. Kali ini, wajahnya terlihat jauh lebih mengerikan. Kulitnya tampak retak seperti porselen tua, matanya merah menyala, dan bibirnya tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi yang tajam. Rambutnya yang semula tertata rapi kini acak-acakan, seolah-olah baru saja ditiup angin kencang. Yang paling mengerikan, tangannya yang semula tersembunyi di balik gaun, kini terlihat jelas menggenggam sebuah silet berkarat. Saat aku terpaku di tempat, aku mendengar suara bisikan itu lagi, kali ini lebih dekat, tepat di belakangku. Adrian, kau adalah seniman berikutnya. Aku berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Ketika aku kembali melihat lukisan itu, semuanya kembali normal. Wanita itu kembali pucat, matanya kosong, dan tangannya tidak lagi menggenggam silet. Ketakutan yang tak terkendali mencengkeramku. Aku berlari kembali ke kamar, mengunci pintu, dan menutupi diriku dengan selimut tebal. Aku mencoba tidur, tetapi bayangan wajah mengerikan itu terus berkelebat di benakku, ditambah bisikan yang menggema di telingaku. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang lukisan ini dan wanita di dalamnya. Aku mencari arsip lama milik kakek buyutku di sebuah lemari usang yang tersembunyi di gudang. Di sana, aku menemukan sebuah jurnal tua. Jurnal itu berisi catatan-catatan kakek buyutku tentang koleksi-koleksinya. Aku membuka jurnal itu dengan tangan gemetar. Di salah satu halaman ada catatan tentang lukisan Elara. Kakek buyutku menulis bahwa lukisan itu dibeli dari seorang pelukis misterius yang datang ke desa bernama Tuan Argus. Tuan Argus adalah seorang seniman yang aneh, terobsesi dengan kematian dan penderitaan. Dia melukis Elara, seorang wanita dari desa Gemilang yang jatuh cinta padanya. Namun, Tuan Argus ternyata hanya memanfaatkan Elara untuk menciptakan lukisan yang sempurna. Setelah lukisan itu selesai, Tuan Argus menghilang dan Elara bunuh diri karena patah hati menggunakan silet berkarat. Ia ditemukan tewas di taman bunga yang sama seperti di lukisan. Catatan itu membuatku merinding. Bisikan semalam, silet berkarat di tangan Elara, semuanya mulai masuk akal. Arwah Elara terjebak di dalam lukisan dan dia sepertinya marah. Aku merasa ketakutan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, aku berusaha untuk tidak lagi berinteraksi dengan lukisan itu. Aku makan malam di dapur, mencoba mengalihkan pikiranku. Namun, saat aku mencuci piring, aku melihat sesuatu yang aneh di samping wastafel. Sebuah silet berkarat. Silet itu persis seperti yang kulihat dalam lukisan semalam. Jantungku seperti ingin lepas dari tempatnya. Aku menjatuhkan piring yang kupegang, membuat suara pecahan yang memekakan telinga. Silet itu tidak mungkin ada di sana. Aku sudah membersihkan dapur ini dengan teliti. Itu pasti ulah Elara.
Aku mengambil silet itu dengan hati-hati menggunakan serbet, lalu membuangnya ke tong sampah luar. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan benda-benda aneh itu. Namun, ketika aku kembali ke dalam rumah, aku merasa ada hawa dingin yang menusuk dari belakang. Tiba-tiba, aku mendengar suara tawa melengking, tawa seorang wanita yang terdengar sangat sedih dan jahat pada saat yang bersamaan. Aku berbalik dan melihat ke arah ruang tamu. Lukisan itu kosong. Wanita di dalamnya telah menghilang. Aku hanya melihat kanvas yang gelap, seolah-olah dicat dengan warna hitam pekat. Tepat di sampingnya, di lantai, ada jejak kaki basah yang mengarah ke tangga menuju lantai 2. Jejak kaki itu bukan jejak kaki manusia, melainkan jejak kaki yang seperti terbuat dari cat minyak berwarna hitam. Ketakutan mencekiku. Aku tahu Elara tidak lagi berada di dalam lukisan. Dia keluar. Dia ada di dalam rumah. Aku berdiri terpaku di ruang tamu yang kini terasa begitu mencekam. Lukisan yang selama ini menjadi pusat perhatianku kini kosong, menyisakan sebuah kekosongan yang lebih menakutkan dari keberadaannya. Ruangan yang tadinya hanya sunyi, kini dipenuhi oleh bisikan-bisikan halus yang seolah-olah mengelilingiku. Aku merasa udara di sekitarku mendingin, seolah-olah ada kehadiran lain yang tak kasat mata. Dengan gemetar, aku melihat jejak kaki basah yang terbuat dari cat minyak itu. Jejak itu tidak hanya mengarah ke tangga, tetapi juga meninggalkan pola-pola aneh yang meliuk-liuk di lantai kayu. Setiap jejak kaki seolah-olah menyisakan sedikit residu cat, membentuk simbol-simbol yang tak kukenal. Aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik kisah Elara dan Tuan Argus. Bukan hanya sekadar patah hati, melainkan sebuah ritual yang mengerikan. Aku memberanikan diri untuk mengikuti jejak kaki itu. Aku menaiki tangga perlahan. Setiap langkah kakiku terasa berat. Jejak itu membawaku ke lorong atas yang merupakan tempat kamar-kamar tidur yang sudah lama tidak terpakai. Hawa dingin semakin menusuk dan bisikan-bisikan itu semakin jelas sekarang terdengar seperti bisikan doa yang diucapkan terbalik. Jejak itu berhenti di depan pintu kamarku. Jantungku berdegup kencang. Aku ragu untuk membukanya. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mendorongku untuk memutar kenop pintu. Ketika pintu terbuka, aku melihat pemandangan yang membuatku terkejut. Di dinding kamarku, di atas tempat tidur, ada lukisan besar yang baru saja selesai. Itu adalah lukisanku, namun bukan lukisan yang kubuat. Lukisan itu menggambarkan diriku Adrian sedang berdiri di ruang tamu di hadapan lukisan kosong. Wajahku di lukisan itu tampak pucat, mataku kosong, dan ekspresiku dipenuhi ketakutan. Di bawah lukisan itu, dengan cat minyak merah yang masih basah, tertulis sebuah nama, Adrian. Aku tahu apa yang terjadi. Elara tidak menghilang. Dia telah menggantikanku. Dia telah keluar dari lukisan dan menukarkan posisiku. Dia mencoba menjebakku di dunia lukisan, sama seperti ia terjebak. Aku adalah korban berikutnya. Ketakutan yang tak tertahankan membuatku panik. Aku berbalik, berniat untuk melarikan diri, tetapi pintu kamar sudah tertutup dan terkunci. Aku mencoba memutar kenop, namun pintunya tidak mau terbuka. Tiba-tiba, dari cermin yang tergantung di dinding, aku melihat refleksi Elara di belakangku. Wajahnya yang semula pucat kini tersenyum jahat, matanya merah menyala. Dia tidak lagi mengenakan gaun putih yang lusuh, melainkan mengenakan gaun hitam yang elegan. Silet berkarat kini ada di tangannya, dan ia mendekatiku dengan langkah yang tak bersuara. Aku melihat diriku di cermin. Aku terlihat sama seperti di lukisan. Pucat, mata kosong, dan ekspresi ketakutan yang mendalam.
Elara mengangkat siletnya, siap untuk menggores cermin itu. Aku tahu, jika ia melakukannya, aku akan terjebak sepenuhnya di dalam lukisan. Suara derit silet yang bergesekan dengan kaca cermin membuatku bergidik. Elara menggoreskan siletnya tepat di depan refleksi diriku. Goresan itu menciptakan retakan-retakan pada kaca, dan setiap retakan itu seolah-olah menjalar ke seluruh tubuhku. Aku merasa sakit yang luar biasa, seolah-olah tubuhku benar-benar sedang dirobek-robek. Aku terjatuh ke lantai, merasakan sensasi aneh. Tubuhku perlahan menjadi kaku, warnanya memudar, dan aku merasa seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Semakin Elara menggores, semakin aku merasa diriku berubah menjadi sesuatu yang datar, tanpa dimensi. Duniaku menjadi gelap, dan aku mendengar suara Elara tertawa melengking, tawa yang penuh kemenangan dan kepuasan. Ketika kegelapan itu menghilang, aku mendapati diriku berada di tempat yang sangat aneh. Aku berdiri di tengah taman bunga yang layu, persis seperti yang ada di lukisan. Bunga-bunga mawar yang seharusnya merah kini berwarna hitam pekat, dan langit di atas kepalaku berwarna abu-abu tanpa matahari. Udara di sekitarku terasa hampa, tanpa kehidupan. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku tidak keluar. Aku mencoba berlari, tetapi kakiku terasa berat, seolah-olah ada rantai tak terlihat yang mengikatnya. Aku melihat ke sekeliling, dan di kejauhan aku melihat sebuah rumah tua. Itu adalah rumahku, rumah tempat aku baru saja pindah. Namun, rumah itu tampak tua, usang, dan dipenuhi oleh aura kesedihan yang mendalam. Aku menyadari aku tidak lagi berada di dunia nyata. Aku telah terjebak di dalam lukisan Elara. Aku adalah penghuni barunya, korban terakhir dari permainan mengerikan yang telah dimulai berabad-abad yang lalu. Aku melihat sekelebat bayangan di jendela rumah. Itu adalah Elara, wanita yang kini telah bebas. Ia melihatku dan senyumnya sangat lebar, sangat menakutkan. Tiba-tiba di hadapanku muncul sebuah kanvas kosong. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksa tanganku untuk mengambil kuas dan melukis. Aku merasa ada dorongan kuat untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang sama mengerikannya. Aku tidak bisa menolak. Kekuatan itu terlalu kuat. Aku mulai melukis dengan tangan yang gemetar. Lukisan itu adalah diriku sendiri. Aku melukis diriku dengan wajah pucat, mata kosong, dan ekspresi sedih yang mendalam. Aku melukis diriku berdiri di tengah taman bunga yang layu ini. Di dalam lukisan, aku menyadari ini adalah takdir baruku. Aku akan selamanya terjebak di sini, dan tugasku adalah untuk menunggu korban selanjutnya, seniman berikutnya yang akan datang untuk melukisku, dan kemudian aku akan mengambil alih tempatnya. Aku melihat wajahku di kanvas, dan aku menyadari aku tidak lagi terlihat seperti diriku yang dulu. Wajahku di lukisan itu tampak sama persis dengan wajah Elara saat pertama kali aku melihatnya. Pucat, mata kosong, dan senyum yang tipis hampir tak terlihat. Aku telah menjadi Elara yang baru. Bertahun-tahun berlalu, atau mungkin hanya beberapa hari, aku tidak tahu. Di dalam lukisan, waktu terasa tidak ada. Aku hanya berdiri di tengah taman bunga layu, menanti kedatangan seniman baru yang akan membuka pintu gerbang besi berkarat itu. Aku telah menjadi bagian dari siklus mengerikan ini. Suatu hari, aku melihatnya. Seorang pria muda dengan rambut gondrong dan mata penuh semangat, mirip denganku dulu. Dia membuka pintu gerbang itu dengan semangat. Matanya memandang ke arah rumah tua dengan penuh kekaguman. Aku tahu siapa dia. Dia adalah seniman berikutnya. Aku merasakan dorongan kuat untuk melukisnya,
untuk menariknya ke dalam lukisan. Namun, di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, ada sedikit sisa kemanusiaan. Aku tidak ingin dia mengalami nasib yang sama denganku. Aku mencoba melawan dorongan itu, namun kekuatan dari lukisan ini terlalu kuat. Aku harus melukisnya. Aku harus menjebaknya. Aku mengangkat kuas dan mulai melukis. Aku melukis pria muda itu dengan wajah penuh harapan dan semangat. Aku melukisnya berdiri di depan lukisan, menatapku dengan mata yang penuh rasa penasaran. Saat aku melukis, aku merasakan sebuah kekuatan baru. Kekuatan dari rasa penyesalan, dari keinginan untuk memutus rantai ini. Aku tidak melukisnya dengan wajah pucat dan mata kosong. Aku melukisnya dengan wajah yang hidup, dengan senyum yang tulus. Aku melukisnya dengan penuh keindahan. Dan di akhir lukisan, aku tidak menulis namanya. Aku menulis namaku, Adrian, untuk terakhir kalinya, sebagai sebuah pengakuan. Saat aku selesai melukis, tiba-tiba kanvas itu mulai bersinar. Sinar itu sangat terang, dan aku merasakan tubuhku kembali. Aku merasakan sensasi sakit yang luar biasa. Namun ini adalah sakit yang berbeda. Sakit yang membebaskanku. Ketika sinar itu menghilang, aku mendapati diriku kembali di dunia nyata. Aku berdiri di ruang tamu, tepat di depan lukisan Elara. Lukisan itu kini menampilkan wajah seorang pria muda dengan wajah pucat dan mata kosong, menatapku dengan penuh ketakutan. Itu adalah lukisan diriku sendiri, persis seperti yang kulihat di cermin. Namun, di dalam lukisan itu, aku tidak sendiri. Di samping lukisan itu, kini ada lukisan seorang wanita muda dengan gaun putih yang lusuh, dengan wajah yang damai, tersenyum tulus. Lukisan itu adalah Elara. Aku menatap lukisan diriku. Wajahku di sana pucat dan kosong, seolah-olah terjebak selamanya. Namun, aku menyadari aku tidak terjebak. Aku telah bebas. Dan Elara juga telah bebas. Dengan melukisku dan dirinya sendiri, aku telah mengakhiri kutukan itu. Aku telah melukiskan kebebasan, bukan kepasrahan. Aku mengambil lukisan Elara yang kini wajahnya tersenyum damai dan lukisan diriku yang kosong dan membakarnya di perapian. Api membakar kanvas, membakar semua kutukan dan penderitaan yang telah ada. Aku melihat wajah Elara di dalam api dan ia tersenyum kepadaku, senyum yang tulus dan penuh terima kasih. Aku berjalan keluar dari rumah tua itu. Gerbang besi yang berkarat kini tidak lagi berderit. Aku meninggalkannya dan aku tahu aku tidak akan pernah kembali. Aku telah membayar harga dan aku telah membebaskan diriku. Namun, saat aku berjalan jauh dari rumah itu, aku menoleh ke belakang dan aku melihatnya. Di jendela atas rumah, di studio seniku, seorang pria muda berdiri di sana. Wajahnya sama persis seperti wajahku di lukisan itu. Pucat, mata kosong, dan senyum yang tipis, hampir tak terlihat. Dia melambai kepadaku dengan silet berkarat di tangannya. Dia adalah diriku yang lain. Diriku yang memilih untuk tetap terjebak, yang memilih untuk melanjutkan siklus kutukan itu. Dia melukis diriku saat aku berjalan pergi. Dan di lukisan itu, aku tidak lagi terlihat seperti diriku yang bebas, melainkan seperti korban selanjutnya. Aku telah membebaskan diriku, tetapi ada bagian diriku yang memilih untuk tetap tinggal. Dan aku tahu, aku tidak bisa menyelamatkannya. Kisah ini tidak berakhir dengan kebahagiaan. Kisah ini berakhir dengan kenyataan bahwa terkadang kutukan tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Kadang ada bagian dari kita yang memilih untuk tetap menjadi hantu, terperangkap di dalam sebuah lukisan. Malam telah tiba. Rumah ini kembali sunyi. Aku berjalan keluar, meninggalkan semua kengerian di belakang. Namun, bayangan wajah pucat dengan mata kosong itu tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali aku menutup mata, aku melihatnya.
berdiri di ambang pintu, menungguku kembali. Karena sesungguhnya beberapa lukisan tidak hanya menyimpan gambar, tapi juga jiwa.